Shalom. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Happiness. Untuk info persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan umum, dan persembahan ucapan syukur, serta diakonia, dapat Bapak Ibu lihat di layar saat ini. Untuk tertib administrasi, bukti persembahan mohon difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0822 9900 8683. Akhirnya, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa
untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastrit. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Sampai di awal bulan April ini, kasih Tuhan, kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Mari saudaraku yang ada di rumah, dimanapun berada, tetap kita mengagungkan nama Tuhan. Biar hari ini terus kita bersuka di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, haleluya, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, haleluya, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, haleluya, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang
bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, Koryala Masya dalam bayar. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Kami tetap bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Selalu melimpah dengan syukur Tuhan atas semua yang sudah Kau lakukan dalam kehidupan kami. Orata kaya rala bayana mayara. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ini hati kami di hadapan-Mu ya Allah. Kasih. Dengan apakah ku balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Haleluya. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Thank you Lord. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Oh, Kau Bapakku yang setia, selalu bersyukur Tuhan kepadamu. Haleluya, terpuji namamu Yesus. Oh ya raya masyande, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur,
Shalom kekasih-kekasih Tuhan yang ada di GBI Petukangan House of Happiness. Sebelum kita lebih lagi dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang senantiasa sempurna dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini Tuhan kami boleh terus merasakan kasih-Mu, penyertaan-Mu sempurna, semua karena Tuhan sayang sama kami. Terima kasih Bapa di sorga, di minggu pagi ini
Kami mau datang beribadah, baik yang ada di rumah-rumah dan para pemirsa GBI Petukangan. Mari Tuhan, Tuhan juga urapi kami semua, hamba-Mu dan seluruh para pemirsa, anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah menyaksikan ibadah online ini. Tuhan juga urapi, dan biarlah ya Tuhan, kemuliaan-Mu terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berbicaralah atas kami, dan kami semua siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya, sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan keempat di tahun integritas ini, the year of integrity. Puji Tuhan, Tuhan terus akan pimpin kita dari hari ke hari untuk sampai kepada integritas yang semakin baik, semakin tinggi di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan baca kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 22. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 22, di mana perikopnya berjudul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kekasih-kekasih Tuhan, minggu lalu kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ini masa-masa di mana Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat 26b mengatakan demikian, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Puji nama Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Kita percaya bahwa ini masa-masa kita memperingati Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada orang lain. Dan kita juga percaya bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri masih di dunia, di bumi sebelum terangkat ke surga, pasti Tuhan Yesus punya maksud. Ada beberapa hal dari maksud Tuhan ketika menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Yang pertama yang Tuhan mau sampaikan buat kita, yang pertama adalah damai sejahtera bagi kamu. Kekasih-kekasih Tuhan, ada 3 kali Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Kita sadar dan kita mengerti bahwa jika sampai Tuhan melakukan pengulangan dari kebenaran firman ini, berarti Tuhan punya maksud penting. Saya percaya kekasih-kekasih Tuhan, ini bukan sekedar basa-basi ketika kita ketemu orang dan kita berkata shalom. Saya percaya tidak seperti itu. Tujuan daripada Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu adalah sebuah perkataan, sebuah firman yang ketika Tuhan perkatakan, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kekasih-kekasih Tuhan, dan firman itu menjadi warisan, wasiat buat kita, bahwa kita ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima perkataan-perkataannya dengan hati yang terbuka, itu terjadi dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan mau damai Allah, damai yang dari Tuhan, itulah yang memenuhi kehidupan kita.
Kenapa Tuhan Yesus mengatakan sampai 3 kali? Kita tahu dalam peristiwa ini bahwa ketika Tuhan Yesus meninggal, mati, kekasih-kekasih Tuhan, semua murid-muridnya menjadi ketakutan, semua menjadi ragu akan Yesus yang mereka selama ini layani, yang bersama-sama dengan mereka. Akhirnya mereka menjadi ragu karena Tuhan Yesus juga akhirnya mati. Dan kekasih-kekasih Tuhan, mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sampai dikatakan firman Tuhan, mereka menutup pintu mereka, mereka kunci pintu mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, mereka kehilangan pegangan, mereka ketakutan, mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat setelah kematian Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Penampakan Tuhan Yesus dan perkataan damai sejahtera bagi kamu, itu yang mengubah mereka. Artinya kekasih-kekasih Tuhan, kita juga mungkin mengalami hal yang sama dengan pandemi COVID yang sudah hampir setahun lebih. Banyak mungkin di antara kita, baik keluarga kita yang mengalami COVID, yang mengalami akibat daripada COVID-19 seperti resesi ekonomi, kehilangan pekerjaan, usaha kita mungkin menurun, dan banyak hal yang sungguh mempengaruhi keluarga, ekonomi, dan sisi-sisi atau aspek kehidupan kita yang lain. Tapi hari ini kekasih-kekasih Tuhan, kalau saudara mendengar kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan nyatakan buat kita, anakku, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan mau kita sungguh-sungguh dengan damai sejahtera itu. Dan dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan demikian, damai sejahtera ku tinggalkan kepada bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itulah damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Tidak ada keraguan di situ, kekasih-kekasih Tuhan. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kegentaran. Selain percaya penuh bahwa apa yang Tuhan perkatakan, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Damai dikatakan dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu yang memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan. Damai yang datangnya daripada Tuhan melampaui akal. Tidak dapat dipikirkan. Tidak dapat dicerna secara hikmat-hikmat manusia. Oleh karena itu kekasih-kekasih Tuhan, jika saudara mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini tentang damai sejahtera bagi kamu, satu hal yang Tuhan mau, buka hatimu dan terima perkataan itu. Juga perkatakan itu kepada orang lain, sehingga itu bisa merubah lingkungan, merubah atmosfer baik keluarga kita dan dimanapun kita berada. Yang kedua, dikatakan firman Tuhan, mereka bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Yes, Tuhan mau sikap itu menjadi sikap kita ketika kita ketemu Tuhan. Tetapi lebih daripada itu kekasih-kekasih Tuhan, dalam Yohanes 20 ayat 29 dikatakan begini. Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan mau di hari-hari terakhir ini kita terus percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita terus naikkan iman kita kepada Tuhan. Kita melihat dengan iman kita, kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Kita melihat dengan mata rohani, kita mendengar dengan telinga rohani, kita merasakan dengan kepekaan yang datangnya daripada Tuhan. Oleh karena itu dikatakan apa? Melihat dengan percaya. Apa artinya melihat dengan percaya? Kita tidak melihat secara jasmani, tapi kita melihat secara roh. Hidup kita, roh kita yang melihat. Oleh karena itu kekasih-kekasih, itu tidak dapat diukur oleh hikmat manusia selain satu hal. Percaya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Yohanes 20 ayat 21b dikatakan begini. Yohanes 20 ayat 21b,
Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu. Kekasih-kekasih Tuhan, ada dua hal penting dalam pengutusan ini. Artinya kekasih-kekasih Tuhan, Bapak Ibu, orang-orang percaya yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, pengutusan ini ditujukan buat kita. Yang pertama, pengutusan yang Tuhan maksud buat kita adalah sama seperti Bapa mengutus aku. Artinya kita harus meneruskan dan melakukan misi yang Tuhan Yesus terima dari Bapa, yaitu berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Dalam Lukas 24 ayat 47, saya akan bacakan Bapak Ibu, Lukas 24 ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kekasih-kekasih Tuhan, poin yang pertama daripada pengutusan ini, kita harus menyadari bahwa pengutusan yang Tuhan maksud adalah pengutusan melanjutkan apa yang Tuhan Yesus terima dari Bapa. Kita harus punya sikap yang sama seperti Tuhan Yesus, bahwa sama pentingnya apa yang Bapa perintahkan buat Tuhan Yesus, itu juga harus kita lakukan, harus kita lanjutkan. Yang kedua, kekasih-kekasih Tuhan, menjalankan misi ini sama seperti Tuhan Yesus lakukan. Artinya Bapak Ibu, kita bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Kita bergantung sepenuhnya kepada kehendaknya, kepada rencananya dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, that's why dikatakan firman Tuhan, dia mengembuskan Roh Kudusnya buat kita, supaya kita bergantung sepenuhnya, kita bertindak berdasarkan apa yang Roh kehendaki. Saya percaya ketika kita semua menerima Roh Kudus, dan itu kita biarkan Roh Kudus itu memerintah dalam kehidupan kita, ada hikmat-hikmat Allah yang akan terus nyata dalam kehidupan kita. Ada penyertaan yang sempurna buat kita. Ada wibawa ilahi yang menyertai kita. Ada keberanian-keberanian, ada jalan-jalan yang Tuhan senantiasa bukakan buat kita. Kekasih-kekasih Tuhan, bagian kita adalah bukati dan melakukan. 3 hal yang Tuhan mau kita lakukan, kekasih-kekasih Tuhan, dan bukan saja kita memperingati, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita sadar sepenuhnya ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita damai sejahtera bagi kamu, perkataan itu hidup. Pertanyaannya, apakah saudara buka hidupmu untuk apa yang Tuhan perkatakan? Menerima damai sejahtera itu, perkatakan buat orang lain, sehingga itu merubah atmosfer dalam keluarga kita. Sering-sering berkata tentang damai sejahtera itu, kekasih-kekasih Tuhan. Berikan kepada orang lain, perkatakan kepada orang lain. Dan yang kedua, kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita hidup melihat Tuhan karena percaya, bukan karena melihat. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan Yohanes 20 ayat 29, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berdoa sama Tuhan, supaya Tuhan senantiasa bukakan buat kita mata rohani kita. Tuhan berikan kita kepekaan telinga rohani untuk mendengar suaranya. Tuhan berikan kita kepekaan supaya kita rasa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, pengutusan. Tuhan mengutus hidup kita, kekasih-kasih Tuhan, ingat, sama seperti Bapa mengutus aku, kata Tuhan Yesus. Sekarang aku mengutus engkau. Perlakuannya sama. Bahwa apa yang kita akan lakukan, yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Sebelum saya tutup, saya akan bacakan Bapak Ibu sebuah kebenaran firman Tuhan. Yohanes 20 ayat 30 sampai dengan 31. Yohanes 20 ayat 30 sampai dengan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini,
Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kekasih-kekasih Tuhan, semua ini dicatat supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias yang akan datang, Anak Allah, dan supaya kita memperoleh hidup dalam namanya karena iman. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat-jemaat dan seluruh para pemirsa GBI Petukangan Happy Holiness, sebelum kita tutup ibadah ini, mari kita angkat tangan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat buat kami, Tuhan yang sungguh berdaulat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah lakukan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Dan hamba percaya ya Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini hidup. Dan apa yang hamba memberitakan hari ini Tuhan, mengenai damai sejahtera bagi kamu. Biarlah perkataan ini hamba melanjutkan ini daripada Engkau Tuhan, supaya turun kepada jemaat-jemaat-Mu yang ada di GBI Petukangan Happy Holiness. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Dan hamba-Mu percaya ya Tuhan, Kau Tuhan yang memberikan buat mereka semua damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang bukan datangnya daripada manusia, bukan datangnya dari dunia, tapi itu datangnya dari Allah sendiri. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, mari Tuhan tambahkan percaya mereka kepadamu. Jadi sekalipun mereka tidak melihat, mereka percaya bahwa Kau Tuhan yang senantiasa menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna atas kehidupan anak-anak-Mu. Dan Tuhan yang ketiga, hamba-Mu juga berdoa ya Bapa, sama seperti Engkau mengutus, Bapa mengutus Tuhan Yesus. Dan pernyataan yang sama Tuhan, Kau mengutus kami semua. Hamba-Mu Tuhan meneruskan pengutusan ini kepada anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini. Utus mereka, berikan mereka hati-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus semakin bertambah-tambah dalam hidup mereka, memerintah dalam kehidupan mereka, sehingga apa saja yang mereka lakukan demi nama-Mu, Kau Tuhan yang berperkara, Kau Tuhan yang memberkati mereka, memberikan mereka hikmat, menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Abah mau berdoa ya Bapa, biar di tahun 2021 ini GBI Petukangan Kau pakai lebih lagi ya Tuhan, untuk penuaian jiwa besar-besaran di hari-hari terakhir ini. Abah mau berdoa buat Gembala Pak Agus dan seluruh keluarga beserta pengerja dan jemaat GBI Holiness, GBI Holiness ya Tuhan. Tuhan, House of Holiness, Amba berdoa berkati mereka. Amba meminta demi nama Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan berkat-berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melimpah buat kehidupan mereka. Dan Amba menolak yang jahat terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, biar Kau Tuhan yang sempurnakan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya jadi, sama-sama katakan, amin. Sekarang, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.